Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thariqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah dan Ihya Ulumuddin. Pembahasan minggu yang lalu Imam Ghazali sudah menjelaskan tentang sikap orang yang tidak sportif dalam hidupnya, yaitu orang yang menganggap remeh persoalan kemaksiatan dan juga persoalan usaha dan ikhtiar. Imam Ghazali sudah menyampaikan bahwa apabila ada orang yang memiliki prinsip, yaitu dengan menganggap enteng kemaksiatan, kemudian dia terus-menerus melakukan kemaksiatan dengan pendapat bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Rahim, belas kasih sayang, tapi usaha untuk bertaubat tidak ada, usaha untuk memperbaiki tidak ada. Sikap yang demikian ini yang dikritik oleh Imam Ghazali. Mereka ini terjebak pada Jabariyah. Jadi mengabaikan usaha dan ikhtiar sebagai seorang hamba dalam memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan. Jadi sikap yang seperti itu ada, ya. Kalau ada orang yang terjebak pada paham Jabariyah itu. Selain itu Imam Ghazali juga menjelaskan bagaimana sikap orang yang tidak mau belajar keras dan tidak mau kerja keras dengan dalih Allah kan Maha Kaya, Allah kan punya kehendak mutlak. Kalau saya dikehendaki Allah kaya, pasti kaya gitu. Nah, ini juga virus Jabariyah yang menguasai pikiran seseorang, sehingga selalu menggantungkan kepada Allah, tapi tidak dibarengi dengan usaha dan ikhtiar. Begitu juga dalam hal ilmu, dalam hal ilmu juga tidak mau belajar keras gitu. Dengan dalih Allah kan Maha Alim, yang memiliki sumber ilmu gitu. Apa sih susahnya Allah menghendaki saya menjadi alim tanpa harus belajar? Bagi Allah sangat kecil, sangat bisa gitu. Sikap yang demikian ini dikritik oleh Imam Ghazali. Ini sesungguhnya bentuk kelembutan nafsu yang ada pada diri seorang salik gitu. Jadi kalau ada orang yang sudah terkena virus nafsu ini, itu semua jadi malas, zikir malas, belajar malas, kerja keras malas gitu. Karena selalu terbawa bahwa Allah itu maha kuasa, bagi Allah itu
Ya, mudah untuk membuat orang kaya, membuat orang menjadi pinter itu mudah. Tapi dia tidak mau usaha dan ikhtiar. Nah, ini dikritik oleh Imam Ghazali, dan juga ada sebuah syair yang berbunyi tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabas. Kamu berharap selamat, ya, bisa sampai kepada sebuah dermaga, lam tasluk masalakiha, tapi kamu tidak melalui jalurnya. Sebab apa? Innas safinah, sesungguhnya perahu, la tajri alal yabas, tidak mungkin bisa berjalan di atas lahan yang kering gitu. Jadi ini sebuah kritik bagi orang yang mimpi, ya, pengen sukses tapi tidak melalui prosedurnya, tidak melalui tahapannya. Jadi ya mimpi yang selalu membelenggu dirinya, ya, seolah-olah sukses itu gampang, sukses itu mudah, tapi tidak mau usaha dan kerja keras. Itu. Selanjutnya Imam Ghazali menyampaikan, idza sami'ta, apabila kamu telah mendengar, ya, hadzainir rajulaini, ya, dua orang laki-laki ini, yaitu laki-laki yang selalu gampang ya, nggak usah bertobat, Allah kan maha ampun, pengampun, maha ghafur, maha rohim, ya. Nggak usah belajar, Allah kan maha alim, ya. Nggak usah kerja keras, Allah kan maha kaya gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini kalau kita mendengar ucapannya, ya, terus kemudian kita terpesona, ya, terpengaruh gitu, istahmakta huma, maka kamu akan menjadi, bahasa pesantrennya kumprung, ya, kalau bahasa Indonesia yaitu bodoh, ya. Maka kamu akan menjadi bodoh, ya, dengan dua orang itu, wasokharta minhuma, dan kamu akan, ya, mengejek minhuma, dari keduanya. Itu. Ini kalau kita punya teman kok punya pemikiran yang seperti tadi itu, terus kalian terpengaruh, ya, ikut-ikutan nggak mau kerja keras, nggak mau belajar keras, nggak mau zikir yang istiqomah, ya, hanya mimpi nanti akan sukses dan sebagainya. Kalau itu virus ini sampai mempengaruhi kalian, maka kalian juga menjadi maktahu, akan menjadi bodoh karena pengaruh dari dua orang laki-laki ini. Wa in kana ma wasafahu wa min karamillah, ya, sekalipun bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat kemuliaan, ya, wa qudratihi, dan Allah memiliki sifat kuasa, ya, kuasa bagi Allah membuat seseorang itu kaya, membuat seseorang itu alim, membuat seseorang itu menjadi sukses. Tapi semua itu ada prosesnya, ada alurnya. Nah, bagi orang yang tidak melalui alur, tidak melalui proses, tapi mimpinya tinggi, ya, ini yang disebut ahmak tadi, yaitu orang yang bodoh, ya, tapi dia punya mimpi tinggi, ya, nggak bakalan bisa terwujud karena tidak dibarengi dengan proses dan tahapan untuk menggapainya. Fakadzalika, maka demikian itu, yadhaku alaika arbabul basoir. Ya, kalau demikian itu Anda akan ditertawain, ya, orang-orang yang memiliki kecerdasan, ya, kecerdasan baik kecerdasan spiritual maupun kecerdasan intelektual.
Ya akan diketawain kalau ada orang nggak mau kerja keras tapi mimpi sukses, tidak mau belajar mimpi alim, tidak mau bertobat tapi pengen surga. Nah, ini akan diketawain. Yadhakuka alaika arbabul basoir. Orang-orang yang cerdas secara intelektual, cerdas spiritual, sportif gitu. Waktunya belajar ya dia serius, waktunya kerja juga dia serius, dan waktunya zikir untuk kepentingan spiritual juga serius gitu. Sehingga ketika hal-hal yang menjadi wadifah harian itu dilakukan secara istiqomah, ya, semua dilakukan dengan sungguh-sungguh dan serius, pasti setahun, 2 tahun, 3 tahun pasti ada dampaknya. Ada dampak positifnya. Tapi kalau setiap hari waktunya berlalu dengan sia-sia, tapi punya mimpi tinggi, ya tadi tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabas itu. Ya. Fiddini di dalam persoalan agama. Jadi ashabul ma'arif fiddin. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan, yang paham persoalan agama, ya, baik soal akidah, ya, terutama tadi bahwa kita ini ya mengikuti prinsipnya akidah Asy'ariyah, yaitu usaha dan ikhtiar, kemudian bersandar atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Jabariyah, ya. Jabariyah itu tadi ya dia meyakini Allah Maha Kuasa, Allah Maha Alim, tapi dia tidak mau kerja keras. Nah, ini bahaya sekali orang yang pemikirannya terjebak pada Jabariyah. Nah, orang yang seperti ini biasanya ya didominasi oleh hawa nafsu. Hawa nafsunya dominan. Mau begini malas, mau begini malas, begini malas gitu. Ya pengennya santai-santai, waktunya terlewatkan begitu saja. Terus menerus dari hari ke hari, tahun ke tahun, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa dan tidak bisa membawa perubahan apa-apa pada dirinya. Jadi waktunya habis dalam kesia-siaan. Gitu. Idza talabtal mahfirah, ya, selanjutnya mu'alif menjelaskan apabila Anda mencari ampunan, ya, minallahi dari Allah Ta'ala, bighairi sa'in, dengan tanpa usaha. Jadi pengen dosanya diampuni oleh Allah, tapi tidak ada usaha. Walaha, laha dan baginya, laha dan bagi maghfirah, ya. Wallahu, bermula Allah Ta'ala maha tinggi, yaqulu, berfirman siapa Allah fi suratin Najm, wa an laisa lil insani illa ma syaa. Wa an laisa, dan tidak ada lil insani bagi manusia illa ma syaa, kecuali sesuatu yang diusahakan. Jadi tidak ada sesuatu bagi manusia kecuali apa yang telah menjadi kerja kerasnya. Gitu. Jadi artinya ya seorang murid yang bersungguh-sungguh itu tidak akan sia-sia. Seorang pekerja yang sungguh-sungguh dalam pekerjanya juga tidak sia-sia. Seorang salik bersungguh-sungguh, ya, dalam mengamalkan wadifah zikir dan juga wadifah untuk mencari nafkah, ya, maka keduanya ya akan dirasakan hasilnya. Akan terjadi keseimbangan antara lahir dan batin, antara syariat dan hakikat itu. Jadi jangan sampai terjebak yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali ini. Wa yaqulu, dan berfirman, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Innama tujzauna, dan sesungguhnya kamu akan dibalas, ya, ma kuntum, ma sesuatu, kuntum yang kamu berada, ta'maluna kamu lakukan. Jadi sesungguhnya kamu akan dibalas
sesuai apa yang kamu lakukan. Jadi kalau nggak melakukan apa-apa ya nggak dapat balasan. Ini logikanya seperti itu. Kalau bekerja keras ya berarti nanti ada rewardnya, ada poinnya, ya ada pahalanya kalau terkait dengan ibadah. Kalau dengan usaha dan ikhtiar ada hasilnya itu. Wa yaqulu, dan berkata, innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang baik, yaitu al mukminin as-shadiqin, mukmin yang jujur, yang lurus, fi imanihim, di dalam imannya, bi adai faraidillah, dengan melaksanakan fardunya Allah, wastinabi nawahi, dan menjauhi segala ma'asihi, ya, menjauhi segala maksiatnya, lafi naim, sungguh mereka dalam kenikmatan. Ini ayat Al-Quran lagi. Innal abror, orang-orang yang baik. Siapa orang yang baik? Yaitu orang mukmin yang jujur, ya, dalam imannya. Dia taat, takwa, menjalankan segala yang difardukan Allah dan menjauhi segala maksiatnya. Maka orang yang demikian ini lafi naim, sungguh niscaya dalam kenikmatan. Gitu. Nikmat lahir, ya nikmat batin. Gitu. Karena dalam ridho Allah itu. Wa innal fujjaro, dan sesungguhnya orang-orang yang fujar, ya, fujar itu orang yang sesat, ya, orang yang salah jalan, ya, lafi jahim, sungguh niscaya mereka dalam neraka jahim. Nah di sini bisa kita lihat kenapa dia masuk fujar, ya, karena ya tidak mau melaksanakan perintah Allah. Sudah tahu menjalankan sholat 5 waktu wajib diabaikan, ditinggalkan. Sudah tahu, ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah terkait kemaksiatan, ya, tidak dijalankan. Maka ketika nanti dia meninggal dalam kondisi menyesal, ya, karena lafi jahim, di dalam neraka jahim, ya harus diterima dengan baik, gitu. Harus diterima dengan sebagai konsekuensi dari perbuatannya waktu di dunia. Jadi jelas Imam Ghazali, ya, memberikan ayat Al-Quran, ya, berkaitan dengan tadi, ya, seorang murid, seorang salik yang salah kaprah dalam sikapnya itu. Baik. Nah, dengan ayat-ayat ini dia supaya punya prinsip, oh iya, menurut Al-Quran seperti itu, supaya bisa kembali kepada jalan yang benar. Wa idza lam tatru asya', ini selanjutnya, apabila kamu tidak meninggalkan asya', yaitu usaha, ya, fi thalabil ilmi, di dalam mencari ilmu, wal mali, dan harta, iktimadan, dengan berpegang, ala karumihi, atas kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ada orang tidak mau meninggalkan usaha di dalam mencari ilmu dan harta dengan berpegang pada kemuliaan Allah itu, ya, sebagaimana disampaikan di awal, Allah Maha Kaya, kalau menghendaki saya kaya pasti kaya. Allah Maha berilmu, Maha Alim, kalau Allah menghendaki saya berilmu, ya saya jadi orang alim berilmu, gitu. Maka orang yang seperti ini, fakadzalika, maka demikian itu, la tatruk atazawwud lil akhirah. Demikian itu jangan kalian, ya, meninggalkan at-tajawud, yaitu menyiapkan bekal, lil akhirah, untuk akhirat, minal a'malis sholihah, dari amal-amal yang soleh itu. Jadi kalau prinsipnya demikian, ya sudah, nikmati kebebasanmu,
nikmati kemerdekaanmu ya dengan mengikuti hawa nafsumu ya tanpa harus kerja keras dan beribadah, toh nanti kembalinya pada dirimu sendiri. Itu. Jadi dengan penjelasan ini ya terserah Anda sudah dikasih ilmu, mau diamalkan ya monggo, tidak ya tidak apa-apa. Kalau kamu amalkan ya tanda-tanda kamu termasuk abror, orang yang dipilih oleh Allah menjadi penghuni neraka, penghuni surga naim. Tapi sebaliknya dengan ego, dengan sikap yang menentang ya akan menerima konsekuensinya. Jadi Imam Ghazali ini sudah memberikan pilihan-pilihan. Kalau Anda termasuk abror ya ciri-cirinya pasti tadi tidak meninggalkan sebuah kerja keras dan usaha. Tapi kalau Anda termasuk yang dijelaskan di ayat yaitu sebagai al-fujar, ya kalian akan mengikuti hawa nafsu dan akan merasakan hasilnya itu. Fa inna ya wala taftur, dan janganlah kamu ya bermales-malesan atau bosen ya. Wala taftur, dan janganlah kamu bosan di dalam beramal ya dengan ba'da syiddatika, dengan kesungguhanmu ya. Fa inna rabbad dunya, maka sesungguhnya Tuhannya atau pengatur dunia wal akhirah dan akhirat wahidun itu satu. Sebab pengatur alam dunia dan akhirat itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahidun, dan bermula Allah ya sebagai Ar-Rabb Tuhan, fihima ya di dunia dan di akhirat, karimun itu maha mulia, rohimun maha welas asih, walaysa yazidu, dan tidak ada ya semakin tambah ya lahu baginya apa karomun kemuliaan bitoatika dengan taatmu. Jadi Tuhan pengatur alam semesta itu satu ya, yaitu Allah, dan Dia maha karim, maha rohim, dan juga tidak menjadi tambah kemuliaan Allah sebab taatmu gitu. Jadi jangan terlalu kepedean kalau merasa taatmu itu membuat derajatnya Allah itu semakin naik, semakin tinggi, tidak. Walaysa yazidu lahu karam bitaatika. Wa inna ma karamu, dan sesungguhnya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala fi ayyusayyiralaka, yaitu membuat mudah langkah bagimu thariqul wusul, jalan menuju sampai ilal malakil mukim wan naim ad-daim, yaitu kepada raja ya yang pemilik alam semesta dan pemilik kenikmatan yang abadi itu. Al-muhallid, yang kekal, bisyabri dengan sabar, ala tarki syahwati, yaitu dengan meninggalkan syahwat, ayaman, yaitu pada waktu ayaman qolail, yaitu pada waktu kalian hidup di dunia. Wahada, dan bermula ini, kemudian ini nihayatul karom, yaitu puncak dari kemuliaan. Fala tahdus, maka jangan kamu ya berbicara nafsaka pada dirimu, bitahwisatis batolin, dengan berpegang yaitu prinsip-prinsip hidup yang tidak mau kerja keras,
bi'timadi man la'amilalahum, yaitu dengan berpegang prinsip-prinsip orang yang tidak mau bekerja keras gitu. Jadi jangan sampai terpedaya, terpengaruh atau menjadi orang yang seperti ini gitu. Mimpinya tinggi tapi nggak ada proses yang dilakukan gitu. Maka selamanya tidak akan membawa perubahan itu. Waqtadi dan ikutlah ya fi iksaril ibadah, di dalam memperbanyak ibadah. Bi ulil azmi, dengan ulil azmi, yaitu ya yang disebut ulil azmi minar rusul itu kan nabi-nabi yang mendapatkan julukan ulul azmi. Wan nahyi, dan mencegah ya, fil amri wan nahyi ya, minal anbiya'i, dari para nabi, wassolihin, dari orang-orang soleh, wala tatma, dan jangan tomak ya. Ini selanjutnya, wala tatma, dan janganlah tomak, fi antah soda, yaitu pada saat kamu ingin memanen, malam tajro, apa yang tidak kamu tanam gitu. Jadi ini diingatkan lagi oleh Imam Ghazali, kamu jangan tomak, berharap ya untuk bisa memanen apa yang tidak kamu tanam. Itu bagaimana kamu pengen sukses, kerja keras enggak, belajar keras enggak gitu. Riyadoh keras tidak, hanya santai ongkang-ongkang. Mau panen apanya yang dipanen gitu. Begitu juga di akhirat nanti. Ya, di dunia tidak mau beramal secara ikhlas, ya, beramalnya selalu hitung-hitungan pakai matematika. Kalau saya melakukan ini apa untungnya? Kalau seperti itu terus jadi prinsip hidupnya, hitung-hitungan terus pakai matematika, nanti di akhirat juga dia nggak bisa memanen. Ditanya kok saya dulu rajin, tapi nggak ada amal yang bisa dipanen di sini. Nanti malaikat balik bertanya, waktu kamu beramal itu niatmu karena Allah atau karena sesuatu atau karena makhluk? Kalau kamu karena makhluk ya minta balasan ke makhluk. Kalau karena Allah pasti Allah akan membalas. Gitu. Jadi ini kalimat-kalimat sederhana yang harus menjadi prinsip kita. Ternyata kalau kita beramal nggak ada keikhlasan, itu nggak akan ngefek deh akhirat kita. Gitu. Karena itu perlu terus berproses, berlatih. Ya, kalau beramal sekecil apapun, ya hanya sekedar meminggirkan batu di jalan, ya hanya sekedar membersihkan kotoran, itu kalau diniatin ikhlas, ya, itu pasti sampai di akhirat dan bisa dipanen. Tapi kalau pakai hitung-hitungan matematika, ya pasti rugi sendiri. Di dunia yang nggak dapat seberapa, di akhirat nggak dapat apa-apa lagi. Jadi ini yang harus menjadi prinsip ya, para santri harus seperti ini. Jangan seperti orang umum yang mereka pragmatis, serba hitung-hitungan, kayak nggak sadar Allah itu maha melihat gitu. Padahal kalau dia sadar Allah maha melihat, sekecil apapun kita lakukan kalau ikhlas pasti tahsud, pasti akan bisa dipanen. Gitu. Jadi apa yang disampaikan Imam Ghazali ini mengkritik ya kebanyakan orang yang selalu pakai hitung-hitungan matematika, yang selalu pragmatis, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Begitu juga jamaah atau sholat, ya kadang datang kadang enggak gitu. Masih karena makhluk, belum karena Allah gitu. Ini
Menarik, wala tatma fi antah sudah malam tajro. Jangan sekali Anda berharap untuk panen jika Anda tidak pernah menanam saat di dunia. Itu. Terus selanjutnya walaita man soma wa shalla wa jahada wattaqo. Walaita ya. Laita itu tamani ya. Kalau la'ala itu taroji. Walaita dan mudah-mudahan man orang soma yang puasa siapa man wasolla dan sholat siapa man wajahata dan berjuang siapa man wattaqo dan bertakwa siapa man kepada Allah dengan meninggalkan segala yang maksiat ghafara maka Allah mengampuni siapa Allah lahu kepadanya. Itu. Jadi kalau orang ya sungguh-sungguh puasane ya sungguh, salate sungguh, jihate sungguh, takwane sungguh, ya Allah akan mengampuni. Ya. Terus di ayat lain dijelaskan juga. Fa man kana yarju liqa rabbih. Ini. Barang siapa orang yang berharap berjumpa dengan Tuhannya. Jadi ini istimewa. Orang yang punya semangat hidup ingin berjumpa dengan Tuhannya. Liqa rabbih. Nah, terus apa solusinya? Fal ya'mal maka beramallah amalan sholiha yaitu dengan amal yang soleh. Itu. Jadi kalau pingin Anda berjumpa dengan Allah, maka beramallah soleh. Beramal soleh ini sifatnya umum, baik mahdoh maupun ibadah yang ghairu mahdoh. Kalau dasarnya ikhlas, pasti akan sampai kepada Allah. Nah, di dalam amal ini ada syarat berikutnya, yaitu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di dalam amalnya tidak boleh menyekutukan seorang jawaban. Artinya tidak boleh ada riya, ada pamer, ya semata-mata amalnya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi kalau orang yang sudah punya prinsip seperti ini, itu nampak, keikhlasannya itu nampak. Mengerjakan sesuatu dengan ikhlas itu akan kelihatan ya. Dengan mengerjakan sesuatu yang hanya asal-asalan, tidak ikhlas itu akan kelihatan hasilnya. Itu. Kalau dia ikhlas nembus ya, nembus ke batin orang lain. Tapi kalau enggak ikhlas juga akan kelihatan itu. Ya tanpa harus ditutup, pasti akan ketahuan apa yang dilakukan secara tidak ikhlas. Ya sekalipun itu ditutupin, disembunyikan, tapi Allah suatu saat akan menunjukkan itu. Jadi mulailah ya kita terus berproses memperbaiki diri. Barangkali kemarin masih seperti itu, yang akan datang akan diusahakan lebih baik lagi. Jadi ada progresnya, ada kemajuannya. Gitu. Fahadhil madkurah ya, semua yang disebutkan ini ya, jumalun mimma yang bami at-tahfidhu anhu jawarika, yaitu segala sesuatu yang layak bagimu untuk dijaga, yaitu jawarihuka adh-dhahirah, harus dilakukan oleh anggota badanmu yang sifatnya zahir, yaitu anggota jawarih asyab'ah al-mutaqaddimah itu. Wa amalu hadil jawarih, dan bermula seluruh amal anggota badan innama tatarassahu, sesungguhnya muncul min sifatil qalbi, yaitu tergantung dari sifatnya hati. Itu. Jadi amal jawarih itu amal fisik seperti gerakan tangan. Ya, kita nyapu, kita bersih-bersih, kita nolong orang. Ini kan amal jawarih. Ini akan terlihat. Kalau hatinya bersih, ada keikhlasan, pasti jawarihnya juga akan menunjukkan ciri-ciri keikhlasan. Tapi kalau
dalam hatinya nggak ada keikhlasan, ya ngedumel, gremeng, nggak ikhlas, ya itu pasti gerakan tangannya itu juga akan kelihatan. Itu. Jadi ini teori Imam Ghazali, ya. Kalau pengen lihat gerakan amal seseorang secara lahir, ya, bahwa apa yang dilakukan itu ikhlas atau tidak, lihatlah gerakan amalnya. Kalau batinnya bersih, ya berarti amal ikhlas, lihat kualitas kerjaannya. Tapi kalau di dalam hatinya ya nggak ada keikhlasan, maka lihatlah hasil yang dilakukannya. Pasti juga tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Nah, ternyata kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas, ini menjadi nilai-nilai ajaran para sufi. Ya, ini. Maka kalau ada orang menuduh orang yang belajar tasawuf kemudian menjadi pemalas dan lain sebagainya, salah. Ini kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah pada bab ini jelas menunjukkan Imam Ghazali ya menolak orang yang belajar tasawuf menjadi pemalas, menjadi kumprung, menjadi ya semacam kayak tidak sportif hidupnya. Ya ini ya dikritik habis oleh Imam Ghazali itu. Maka kalau kita mau mengikuti apa yang disampaikan Imam Ghazali sebagaimana nanti dijelaskan, ya insya Allah akan sukses dunia dan akhirat itu. Wa in aradta hifdzul jawarih, apabila Anda ingin menjaga gerakan seluruh anggota badanmu yang dohiroh itu ya. Fa alaika bitathhiril qalbi, maka wajib hati bagimu untuk menyucikan hati gitu loh. Jadi kuncinya di hati. Orang menjadi ikhlas kuncinya di hati. Ya, gerakan tangan, gerakan kaki ini kan hanya efek. Kalau hatinya bersih, ikhlas, pasti jalannya, gerakan tangannya akan kelihatan. Hasilnya, karyanya juga akan kelihatan. Tapi kalau hatinya tidak ikhlas, ya, efek dari tidak ikhlas akan kelihatan gerakan tangannya dan hasil dari apa yang dilakukannya. Pasti akan kelihatan, nggak bisa dibohongin. Nah, karena itu kuncinya di hati. Kalau pengen hatinya itu bersih dan jernih, ya tentu harus ngaji tasawuf. Nggak mungkin orang bisa bersihin hati kalau nggak ngaji tasawuf. Gitu. Bahwa takwal batin, dan itu yaitu takwa batin, takwa kepada Allah dari aspek batin itu. Menurut Syekh Ahmad bin Hadruwiyah, al-qulubi awiyatun, hati itu ya ibarat sebuah ya menjadi kunci ya. Kalau idam talat minal haq, kalau hati itu dipenuhi dengan yang hak, yang benar, doharat jadatu anwariha, maka semakin tambah cahayanya alal jawarih gitu. Jadi kalau hatinya itu ikhlas jernih, itu gerakan tangannya itu juga akan nampak gitu. Wa idam talat minal batil, kalau batinnya itu sumpek ya, banyak virus-virus iblisnya, setoniahnya ya, maka apa yang terjadi? Doharot ziyadatu dulmatiha, maka akan nampak dalam gerakan tangannya yaitu tambah kegelapannya alal jawarih, atas gerakan lahiriahnya itu. Jadi wal qalbu wa huwa al mudghah, hati itu adalah ya segumpal darah, qit'atul lahmin, segumpal darah. Allah tidak soluhat, kalau hatinya baik, ya baik itu apa? Diisi dengan iman, diisi dengan ilmu, diisi dengan irfan, kema'rifahan. Ya, soluha, maka akan menjadi baik biha dengan hati tersebut. Ya, syairul jasadi, seluruh anggota badan.
bil a'mal dalam amalnya, wal ahwal dan ahwalnya, keadaannya. Wa idza fasadat, kalau hatinya itu rusak, ya, hatinya itu iri, dengki, ya, juhud itu menentang, ya, bahasa itu angas, ya, terus ya nggak mau dinasehati, nggak mau diatur gitu. Fasada biasairul jasad, maka runtuhlah seluruh anggota badannya itu, rusak semua gitu. Ya, sebagaimana nanti dijelaskan, dia akan menjadi yaitu fujar. Nah, ya, fujar itu ya orang-orang yang ya gagal ya karena dia tidak mau mengikuti aturan Allah itu. Kemudian di sini dijelaskan, innal qalba kal mulki, sesungguhnya hati itu ibarat seperti raja, wal jasad wal a'dhu karoiyah, sedangkan jasad dan seluruh anggota badan itu seperti rakyat. Wala syakka, maka tidak ada keraguan, anna ro'yah, sesungguhnya ro'yah rakyat, tasluhu bisa menjadi baik, bisilahil mulki, dengan baiknya sang raja. Wa tufsidu bi fasadiyah, ya, kalau hatinya baik, ya semua akan menjadi baik. Kalau hatinya buruk, dia juga akan menjadi buruk. Fastagil, maka sibukkanlah, biislahihi, dengan memperbaikinya hati. Islah, terus berproses itu, yaitu dengan zikir, dengan ibadah. Litas luka, supaya menjadi baik, bihi, dengan hati, apa jawarihuka, seluruh anggota badanmu yang dohir, wasolahuhu, dan baiknya hati, yakunu, ada apa solah, bimulazamatil muraqabah, dengan mulazamah, terus menerus melakukan muraqabah. Muraqabah itu dalam teori tasawuf itu ya setelah dia zikir rutin, kemudian dia muhasabah, baru muraqabah. Muhasabah itu melihat ke dalam diri kekurangan-kekurangannya, kemudian muraqabah itu sudah mulai naik, yaitu memperhatikan gerak-gerik batinnya. Nah, kalau dia istiqomah dengan cara ini, pasti akan terjadi perubahan. Lah, bagaimana silahul qalbi, ya, cara memperbaiki hati? Kasratul ju, yaitu banyak ju, lapar, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran, bitadabburil makna, membaca Quran dengan diangan-angan maknanya, jangan sebatas membaca Quran tok. Wa tadarru, dan mendekatkan diri, bil bukai, dengan nangis, yaitu menyesali, ya Allah, mohon ampun atas dosa-dosa masa lalu. Wassolatu fil lail, dan sholat malam di malam hari, wa mujalasatu sholihin, dan duduk bersama orang-orang sholih. Ini yang disebut tombo ati. Ada 5 perkara. Ternyata ini diambil dari ya kitab Syarah Bidayatul Hidayah ini. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita, ya. Kita ngaji, tujuannya ngaji itu tambah ilmu, kemudian setelah tambah ilmu ya bisa mengamalkan. Ini sebagai samprohnya. Buahnya apa? Ya, nanti muncul akhlakul karimah, muncul apa yang disampaikan oleh mu'alif dalam kitab ini tadi, sehingga kita terhindar menjadi orang yang tersesat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin.